Jenazah pimpinan organisasi separatis Papua Kelly Kualik diserahkan kepada keluarganya di Timika. Bersiap membayar denda Rp750.000 untuk Anda yang sering menggunakan handphone sambil berkendara. Pemirsa, suasana libur panjang akhir pekan mewarnai seputar Indonesia hari ini. Saya Chantal Della Concetta, inilah Seputar Indonesia. Kawasan Purwakarta, Jawa Barat tengah dilanda cuaca buruk. Angin ribut disertai petir dan hujan lebat merobohkan sejumlah pohon dan papan reklame di pinggir salah satu jalan utama kota. Akibatnya setidaknya 2 rumah rusak parah tertimpa pohon. Rumah milik Sumiati nyaris tak berbentuk lagi. Rumah yang merangkap sebagai kios makanan di pinggir Jalan Raya Bungur Sari, Purwakarta, Jawa Barat ini hancur tertimpa pohon mahoni yang tumbang. Atap dan bagian depan rumah hancur. Sebagian barang-barang di dalam rumah pun rusak tertimpa kayu atap dan potongan genting. Bahkan Sumiati pun tertimpa daun pintu ketika hendak menyelamatkan diri keluar rumah. Hujan gede, angin kencang. Apa aja Bu yang rusak Bu? Ya banyak lah, belum dihitung. Rumah sendiri hancur? Ya iya hancur. Ibu luka-luka? Enggak, cuma memer aja kepala. Ketimpa apa itu? Ketimpa pintu, sama itu genteng-genteng. Selain Sumiati, sebuah rumahnya ikut menjadi korban pohon tumbang. Angin kencang juga merusak atap pos polisi Cikopo depan gerbang tol Cikampek. Angin kencang di kawasan sekitar pintu tol Cikampek ini terjadi Sabtu dini hari. Saat itu turun hujan lebat disertai angin kencang, mengakibatkan sejumlah pohon tumbang, bahkan tiang lampu jalan dan tiang penyangga tempat reklame pun ikut tumbang. Lalu lintas di sekitar lokasi sempat terganggu oleh warga yang memotong pohon tumbang tersebut. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra melaporkan. Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak memenuhi desakan Pansus Angket Senturi agar Wapres Budiono dan Menkyu Sri Mulyani dinonaktifkan segera mengundang reaksi sejumlah pihak. Wakil Ketua Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai masih terdapat banyak ruang untuk lobi-lobi politik. Sementara Ketua MPR Taufik Kemas yang juga menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan mendukung sikap SBY. Ketua MPR Taufik Kemas menilai keputusan Presiden untuk menolak himbauan Pansus tersebut adalah benar. Ditemui di Jakarta pagi tadi, Taufik menegaskan belum ada proses hukum yang mengaitkan pihak-pihak yang dimaksud. Sebab belum ada urusannya masalah hukum sama sekali. Dan itu kalau bilang menonaktifkan, memang saya rasa yang bikin itu nggak pernah baca buku, baca Undang-Undang Dasar 45. Dan Presiden betul itu. Ini saya ngomong nggak, ya kalau kita ngomong soal Undang-Undang Dasar 45 kan mesti ngomong Undang-Undang Dasar 45, jadi nggak ngomong yang lain. Kalau menurut undang-undang begitu kita harus turut, nggak bisa kita main-main kan, bisa begini bisa begitu. Sementara itu, Wakil Ketua Partai Demokrat Ahmad Mubarok menilai himbauan dari Pansus menurutnya masih mentah, sehingga masih banyak lubang yang membuat lobi-lobi politik masih dimungkinkan untuk dilaksanakan oleh semua pihak. Dan himbauan itu sendiri sesungguhnya dimentahkan oleh persyaratan. Ya. Kan persyarat ya, kalau memang Budiono nggak punya waktu, gitu ya, mentah. Jadi sesungguhnya himbauan itu nggak punya kekuatan apa-apa. Kasus Senturi tampaknya akan terus menghangat hingga minggu depan, di mana sejumlah pihak akan dimintai klarifikasi oleh DPR terkait bailout Bank Senturi sebesar Rp6,7 triliun yang berpotensi merugikan negara. Tim Liputan RCTI melaporkan. Sementara itu menanggapi pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Pansus Hak Angket Senturi Idrus Marham menurut rencana akan mengadakan jumpa pers pukul 3 sore tadi. Namun hingga kini jumpa pers belum juga dilakukan. Sementara sebelumnya kepada sejumlah media, Idrus Marham mengaku tidak mempermasalahkan keterangan Presiden perihal tidak perlunya menonaktifkan Wakil Presiden Budiono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Idrus menegaskan himbauan Pansus hanya diarahkan kepada saksi-saksi yang akan memberikan klarifikasi kepada Pansus DPR, termasuk Budiono dan Sri Mulyani. Keinformasi lain pemirsa, setelah sempat tertunda, jenazah Kelly Kualik, pemimpin gerakan separatis di Papua, akhirnya diserahkan kepolisian kepada pihak keluarga. Setelah diterima keluarga, jenazah Kelly dalam peti dibalut dengan bendera bintang kejora.
Serah terima jenazah dilakukan di halaman gedung DPRD Kabupaten Mimika, Papua sekitar pukul 4 sore waktu setempat. Jenazah Kelly diterima secara simbolis oleh anggota DPRD Papua, Trevina Tinal, mewakili pihak keluarga. Serah terima jenazah Kelly Kwalik dihadiri ratusan orang termasuk dari pihak keluarga Kelly, dari suku Amume maupun warga yang bersimpati. Sebelumnya jenazah Kelly sempat menginap 2 hari di Rumah Sakit Mitra. Walaupun telah diserah terimakan, jenazah Kelly ternyata tidak langsung dimakamkan karena pihak keluarga dan tokoh adat di Kota Timika masih belum memutuskan lokasi pemakaman Kelly Kwalik. Pemirsa, nasionalisme dan membangun semangat kebangsaan tak luput dari peran media massa. Wacana tersebut menjadi salah satu fokus pembicaraan dalam pertemuan khusus Ketua MPR Taufik Kemas dengan pimpinan kelompok usaha media Nusantara Citra MNC hari ini. Pertemuan Ketua MPR Taufik Kemas dengan pimpinan kelompok usaha media Nusantara Citra MNC ini berlangsung di Gedung MPR Jakarta Sabtu siang. Dalam pertemuan selama 1 jam ini, Ketua MPR menyampaikan keprihatinannya atas merosotnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai masalah kebangsaan, terutama 4 pilar keutuhan bangsa. Karena itu, Ketua MPR mendorong media massa untuk menyuguhkan program berita dan hiburan yang mengukuhkan nilai-nilai Pancasila Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan spirit Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bin bilang ini ada fase pasang naiknya Pancasila. Ini kalau tidak didorong bersama-sama tidak bisa. Trennya turun itu luar biasa. Atau ini ada survei BIN. Sampai kira-kira 78% mahasiswa dan pelajar sampai tingkat fobia sama Pancasila. Pemimpin kelompok usaha MNC Haritanu Sudibyo menyatakan media massa di bawah manajemen MNC berkomitmen tinggi untuk menghadirkan program-program yang membangun dan syarat nilai edukasi. Gustia Itonam dan Zakarianto melaporkan. Anda sering memakai ponsel sambil berkendara? Hati-hati, bisa-bisa Anda harus mererahkan Rp750.000 untuk membayar denda. Seputar Indonesia segera kembali. Pemirsa, penyebab kematian TKI di Sarawak, Malaysia mulai terkuak. Nurrohman, TKI asal Pekalongan, Jawa Tengah itu diduga dibunuh oleh rekan kerjanya sendiri. Menurut adik korban yang juga bekerja di Sarawak, penyelidikan polisi Malaysia mengarah kepada rekan kerja warga negara Malaysia yang menghilang tidak lama sesudah mayat Nurrohman ditemukan. Sementara keluarga Aris Susanto dan Jumadi, 2 TKI asal Karanganyar yang ditemukan tewas dalam septic tank di Johor, Malaysia, mengaku belum mendengar kabar kelanjutan penyelidikan pembunuhan tersebut. Namun keluarga Jumadi mengaku sudah memiliki foto pembunuh Aris dan Jumadi yang kini menjadi buronan kepolisian Malaysia. Pemirsa, apakah telepon seluler menjadi gaya hidup Anda, termasuk menggunakannya saat Anda berkendara di jalan raya? Selain beresiko kecelakaan dalam waktu dekat, Anda harus siap didenda Rp750.000 atau kurungan 3 bulan penjara jika kedapatan menggunakan ponsel saat berkendara. Namun jika Anda mempunyai perangkat hands-free, Anda bebas melakukannya dimanapun. Apakah Anda pernah melakukan ini? Menggunakan ponsel saat berkendara tentu akan membagi konsentrasi menyetir Anda. Ambil berkendara terus menggunakan handphone kira-kira nggak, Mas? Bahaya sih. Oh, bahaya. Udah tahu belum kalau nanti tuh bakal kena denda nih? Rp750.000. Ya takut sih. Tapi kenapa tuh masih dilaku juga? Ya namanya sambil ngubur waktu gitu, daripada berhenti kadang-kadang sambil jalan pelan gitu kan. Begitulah pengakuan Matori mengapa dia berani ber-SMS saat mengendarai motor. Apa yang dilakukan Matori mungkin pernah Anda lakukan, baik saat mengendarai sepeda motor atau mobil. Halo? Peraturan lalu lintas yang belum jelas mungkin menjadi salah satu alasan mengapa tindakan beresiko ini masih dilakukan. Karena itu, 3 bulan mendatang, polisi lalu lintas akan menilang Anda dengan denda Rp750.000 atau kurungan penjara maksimal 3 bulan.
Menggunakan ponsel saat berkendara berarti Anda melanggar pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan setiap pengendara wajib menjalankan kendaraannya dengan konsentrasi. Saat ini peraturan masih tahap sosialisasi dan bagi yang melanggar hanya akan mendapat teguran. Meski demikian, atas keselamatan Anda di jalan sebaiknya tindakan ini tidak dilakukan. Made Pasik Sudanta dan Ferry Insan melaporkan. Seorang pemirsa seputar Indonesia mengajak Anda berwisata kuliner di Kota Bandung. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Memburu kuliner murah saat musim liburan? Kota Bandung, Jawa Barat memang tempatnya. Hanya dengan uang Rp50.000, Anda bisa makan sepuasnya 3 kali dalam sehari. Tidak percaya? Seorang pemirsa kami di Bandung membuktikannya. Saya punya uang Rp50.000. Katanya kalau di Bandung dengan Rp50.000 ini bisa makan apa aja, sepuasnya. Wah, masa sih? Saya coba ah. Dari luar, rumah makan ini sudah tampak ramai. Sesampai di dalam, lebih ramai lagi. Terpaksa Teja Wulan harus ikut antri. Kira-kira ia akan disuguhkan makanan apa ya? Ternyata rumah makan khas Sunda ini penyajiannya prasmanan. Jadi, Teja Wulan bisa bebas memilih lauk pauk dan sayuran yang ia suka. Apa yang ia pilih ya? Nasi setengah porsi, lauknya ayam goreng, lalap sayur, sambal terasi, dan tumis rebung. Kata orang, rumah makan ini memang terkenal dengan kelezatan tumis rebungnya. Dimasaknya pun langsung oleh sang pemilik yang sudah sepuh. Teja Wulan pun penasaran ingin lihat cara membuatnya. Ini dia tumis rebung yang katanya sih ini makanan andalan dari warung nasinya Bancakan di sini. Saya coba dulu ya. Nah, sebagai minuman, Wulan memilih es sirup kelapa muda. Saatnya menuju kasir. Kira-kira cukup nggak ya uang Rp50.000 milik mahasiswi ini? Berapa tadi? Nasi kuning, nasi kuning. Wah, ternyata hanya Rp16.000. Tapi bagaimana dengan rasanya? Enak juga. Apa ya? Makanannya itu benar-benar tradisional banget. Jadi kayak berasa di kampung gitu. Soalnya ada tumis rebung yang kalau kita sih kayaknya di sini jarang banget ya nemuin. Jadi kayak bambu muda gitu ditumis. Terus ada kelewak muda, terus menu lainnya juga banyak. Jadi ya kalau emang pengen nyobain masakan yang benar-benar asli kampung ya kayaknya di sini ada tempatnya memang ada. Karena hanya Rp16.000, berarti setelah makan Teja Wulan juga masih bisa membeli oleh-oleh untuk orang rumah. Kue balok yang dipilihnya. Kue berbentuk kotak ini benar-benar khas Bandung, terbuat dari tepung dan daun pandan. Kue berpaduan gurih dan manis. Semakin unik rasanya karena kue balok ini dipanggang langsung di atas arang. Akhirnya acara makan siang Teja Wulan pun selesai. Perutnya kenyang, bawa oleh-oleh, dan uang di kantongnya masih ada Rp30.000 lagi untuk makan malam. Jadi bagi Anda yang ingin berwisata kuliner murah meriah di Kota Bandung, tempat makan siang Wulan ini mungkin bisa jadi salah satu pilihan Anda. Dari Bandung, Jawa Barat, Ferry Wahyudin melaporkan. Pemirsa, seberapa besar peran Ibunda Barack Obama terhadap industri kecil tanah air? Temukan jawabannya hanya di Seputar Indonesia. Si terpercaya.
Pemirsa, banyak yang tidak mengenal Ann Dunham, ibu Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Namun dari sebuah buku yang diterbitkan di Amerika Serikat baru-baru ini, sosok Ann Dunham ternyata sangat dekat dengan warga Indonesia. Dan pemirsa, ikuti cuplikan perbincangan saya dengan Maya Sutoro tentang ibundanya Ann Dunham kerjasama RCTI bersama VOA Indonesia. Recently mungkin 32 members of my family, keluarga datang ke Washington DC untuk inauguration, tapi juga untuk kumpul untuk pesta batik, because mom's batiks were being shown here at the Textile Museum, and the Indonesian Embassy had a big festival. Ibu atau Mam yang disebut Maya Sutoro adalah Ann Dunham, ibu Maya yang juga ibu Presiden Amerika Serikat saat ini, Barack Obama. Tak banyak orang tahu, ibunda Barack Obama ternyata berperan besar memajukan industri kecil di Indonesia. Jejak langkah Ann Dunham itu terekam dalam buku yang baru-baru ini diluncurkan di Amerika Serikat. Ibu Ann Dunham itu berjuang 30 tahun yang lalu, bisa dibayangkan. Ann Dunham berjalan ke 25 desa dan semuanya itu desa-desa terpencil di pesisir utara Pulau Jawa, mulai dari Pasase Madura, Ketuban itu kira-kira 13 desa, dan ke daerah Yogyakarta itu kira-kira juga 11 desa. Saya tidak bisa membayangkan karena saya sudah berjalan ke sana, itu rata-rata desa-desanya terpencil semua. Sampai hari ini pun saya seringkali berpikir, mengapa pemerintah Indonesia berpikir terlalu rumit tentang ekonomi kerakyatan? Karena Ann sudah pernah memberi keteladanan bahwa riset Ann tentang desa-desa terpencil ini yang membela kaum perempuan adalah pantulan daripada pikiran-pikiran strategi kebudayaan yang harusnya dikembangkan oleh pemerintah Indonesia yang sekarang ini bicara tentang ekonomi kerakyatan. Ketika ilmu tentang industri kerakyatan itu disarikan mendiang Ann Dunham di Amerika Serikat, ternyata menurut Maya banyak pihak yang terpukau dengan temuan Ann dari hasil kajiannya di sejumlah desa di utara Pulau Jawa 30 tahun lalu itu. And she was a pioneer in microfinance, or in fact paying attention. It's a very academic book, and when last week we had the formal unveiling of the book at the Anthropology AAA conference in Pennsylvania, it received a very favorable response. Lots of people were interested in thinking about how to direct future energies. Ann Dunham meninggal dunia pada 1995 setelah menderita kanker. Selama di Indonesia, Ann dinilai merupakan pribadi yang hangat dan sangat mudah menyatu dengan keluarga besar Sutoro dari suaminya saat itu. Saya ingin sedikit cerita tentang kesan pertama ibunya waktu pertama kali datang sebagai menantu baru. Dia datang ke Jogja, tempat mertuanya yang baru, dan ibunya, Tante Ann atau Ann Dunham, orangnya sangat halus, tapi memiliki kemauan yang keras untuk mengerjakan sesuatu. Pintar ngambil hati mertua juga. Jadi dia berusaha untuk berbahasa Indonesia yang baik, walaupun dia baru belajar. Sehingga kami semua sering ketawa kalau beliau misalnya ke warung, karena minuman favoritnya adalah es kelapa muda, tapi sering kebalik-balik menjadi es kepala muda. Jadi dia tidak tahu kenapa kurang pada tertawa gitu. Ann Dunham tidak hanya mencipta buku, namun juga berperan dalam industri batik di Jawa Tengah. Akankah ini menjadi inspirasi semua pihak yang peduli pada perekonomian rakyat kecil di tanah air? Kita tunggu saja hasilnya. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, sosok Ann Dunham, ibunda Presiden Amerika Serikat Barack Obama tadi menutup seputar Indonesia hari ini. Selamat menikmati libur panjang Anda. Saya Chantal Della Conceta. Terima kasih dan sampai jumpa.